Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor kemunculan ilmu tasawuf. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ramazi, Sukron Fadli, dan juga Sinta Mutahharoh. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu penyebab kemunculan ilmu tasawuf. Asal-usul tasawuf dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu unsur Islam dan juga unsur luar Islam. Para orientalis barat mengatakan bahwa tasawuf itu merupakan unsur yang bukan dari agama Islam, sementara kaum sufi beranggapan bahwa tasawuf adalah ajaran inti Islam. Tasawuf juga dilatar belakangi oleh sikap para khalifah pada zaman dahulu yang semakin lama semakin hedonis atau lebih ke duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin dari beberapa tokoh ilmuwan sufi yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama yakni Robi'ah al-Adawiyah yang berpikiran bahwasannya ilmu tasawuf berpandangan menekankan suatu hal yang mempelajari perasaan cinta kepada Tuhannya. Selain itu juga maksud cinta adalah memeluk dan mentaati perintah Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, serta mengosongkan semua perasaan hati dari segala kecuali dari zat yang dikasihi. Jadi intinya lebih menekankan cinta atau berfokus terhadap apa yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, Abu Yazid Al-Bustami, yakni berpendapat bahwasannya tasawuf mengenai sebuah fana dan baqo, yakni sifat luhur atau keadaan moral yang baik mengenai akidah. Jadi Abu Yazid sendiri berpikiran mengenai sebuah sifat-sifat yang dilakukan terhadap sebuah ajaran, di mana ajaran tersebut mengenai suatu lahir batin untuk melakukan dalam segala tingkah laku yang ada di dunia. Yang ketiga, Junaid al-Baghdadi, yakni tokoh yang berpandangan bahwasannya mengenai ilmu tasawuf, yakni sebuah penghayatan ilmu mengenai doktrin serta amalannya yang terdapat sebuah ikatan kuat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tokoh Al-Junaid al-Baghdadi sendiri berpandangan bahwasannya ilmu tasawuf itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan sebuah ikatan atau amalan-amalan yang dilakukan berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya Al-Hajj bahwasanya mereka berpendapat bahwasannya Tuhan memilih tubuh manusia untuk bersemayam, tetapi kalau manusia bisa menghilangkan sifat kemanusiaannya. Jadi maksud dari pandangan tersebut bahwasannya Tuhan menciptakan manusia guna untuk bersembahyam atau melakukan segala aturan yang telah diperintahkan untuk bersembahyam atau mentaati atau lebih tepatnya melakukan ibadah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali sendiri bahwasanya mereka berpikir ilmu tasawuf merupakan suatu tambahan atau penyembuh obat hati, karena dalilnya berguna untuk menjernihkan hati pada diri manusia supaya mereka lebih dekat dengan Allah serta meningkatkan ibadahnya. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat bahwasanya ilmu tasawuf mengenai ilmu sebagai perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran supaya manusia mampu meraih makom atau kedudukan makrifat di sisi Tuhan.
Selanjutnya, Ibnu Arabi berpikir mengenai tasawuf, berpikir filsafi tentang Tuhan dan juga alam semesta mengenai cermin bagi Tuhan tajalli yang artinya wujud dan penampakan dohir. Jalaluddin Rumi bahwasanya ilmu tasawuf adalah bagaimana cara menjalankan kewajiban sebagai keagamaan serta menjalankan disiplin tertentu dalam upaya mensucikan diri serta mencapai kesempurnaan rohani. Itu beberapa tokoh beserta pandangan mengenai ilmu tasawuf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya mengenai perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Tasawuf mempunyai perkembangan tersendiri. Dalam sejarahnya berasal dari gerakan zuhud yang personal. Selanjutnya perkembangan menjadi gerakan tasawuf masif yang melahirkan kelompok dan orde tertentu. Berawal abad kedua Hijriah, sikap yang tumbuh adalah apresiasi terhadap perilaku kehidupan Nabi Muhammad yang penuh sahaja. Beliau sebagai model abid sejati menginspirasi para sahabat yang hidup pada masanya untuk melakukan praktik-praktik ibadah sebagai proses pendakian jiwa menuju Allah. Dalam perkembangan pada abad ketiga terjadi penyimpangan berat yang dilakukan oleh sufisme Syi'i adalah aspek tauhid atau teologi yang dinetralkan oleh teologi ahli sunnah wal jamaah. Usaha yang dirintis oleh Al-Muhasibi dilanjutkan oleh Al-Junaid dengan tawaran konsep-konsep tasawuf yang antaranya sufisme dengan kelompok kaum salafiyah. Tujuan gerakan ini adalah untuk menjembatani antara kesadaran mistis dengan syariat Islam. Gerakan sufisme ortodoks mencapai puncak pada abad 5 Hijriah dengan tokoh sentral Imam Al-Ghazali. Sentuhan filsafat juga mewarnai corak tasawuf pada abad ke-6 sampai abad ke-8 Hijriah. Lewat konsep Ibnu Arabi, corak ma'rifah yang dikembangkan adalah hubungan antara fenomena alam yang pluristik dengan Tuhan sebagai prinsip keesaan yang melandasi, namun populer dengan doktrin wahdah al-wujud. Ketegangan antara kaum sufi salafi dan para filsuf sufi semakin memperluas jurang pemisah keduanya sehingga pada abad ke-8 Hijriah Ibnu Taimiyah muncul dengan gagasan Neo-Sufi sebagai respon terhadap beberapa persoalan sosial masyarakat yang terabaikan pada masa itu. Gagasan ini adalah berkembang hingga sekarang untuk membebaskan manusia muslim dengan pemahaman dan penggalaman ajaran agama secara integral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.